Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 11/G/2015/PTUN KPG antara Yosefina Jami Matali sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai tergugat akan segera dimulai. Hadirin, dipersilakan untuk berdebat. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 11/G/2015/PTUN Kupang antara Yosefina Jami Matali sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai tergugat pada hari ini Senin 25 Mei 2015 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Namun, Hakim Ketua memerintahkan kepada saudara kuasa hukum gugat untuk membacakan gugatannya. Kuasa hukum gugat, apakah surat gugatan saudara mau dibacakan seluruhnya atau dianggap sudah dibacakan? Izinkan kami membacakan pokok gugatan saja, Mulia. Baik. Terima kasih, Mulia, atas kesempatannya. Yang mulia yang kami hormati, perkenankan kami membacakan pokok gugatan penggugat. Yang pertama, objek gugatan. Yang mulia, objek gugatan dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 3 atas nama PT Senayan Solo yang terletak di Jalan Ini OITC SP RT 13 RW 02 Kelurahan Bumi Suci Kecamatan Kisana Utara Kabupaten Timur Tengah dengan luas 2.730 meter persegi. Surat ukur nomor 12/1984. Dasar gugatan yang pertama mengenai terdakwa hukum pengajuan gugatan objek sengketa dibuka pada tanggal 7 April 2015 dan diketahui oleh penggugat pada tanggal 17 April 2015 sehingga gugatan ini masih dalam tengah waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan salinan jawaban tergugat kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk menyerahkan salinan replik saudara kepada majelis hakim serta kuasa hukum tergugat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak kuasa hukum tergugat atas replik yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat serta pembacaan putusan sela oleh majelis hakim atas permohonan pihak ketiga. Sebelumnya, apakah pihak tergugat sudah siap dengan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami, Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat silakan maju membawa salinan duplik saudara ke depan. Kepada kuasa hukum penggugat silakan maju untuk membawa salinan duplik saudara. Baik, berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan permohonan pengajuan pihak intervensi, maka dengan ini majelis hakim memutuskan putusan sela. Pertama, mengabulkan permohonan intervensi dan dari pemohon intervensi Rosa Ikatan. Dua, menetapkan Rosa Ikatan sebagai tergugat dua intervensi dalam perkara nomor 11/G/2015/PTUN Kupang. Tiga, lanjutkan pemeriksaan perkara nomor 11/G/2015/PTUN Kupang. Empat, menunda perhitungan biaya perkara yang timbul dari putusan sela ini untuk diperhitungkan dalam putusan akhir. Pihak legal intervensi, apakah saudara telah menyiapkan tanggapan atas gugatan penggugat? Sudah, Yang Mulia, kami sudah menyiapkan tanggapan atas gugatan penggugat. Baik, silakan saudara bacakan jawaban saudara. Keterangan petitum. Berdasarkan uraian di atas, maka terduga dua intervensi mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi terduga dua intervensi. Dalam pokok sengketa, menerima dan mengaturkan eksepsi terduga dua intervensi sebagaimana berikut. Satu, menyatakan bahwa surat tanggal tergugat 1 berupa sertifikat hak milik nomor 3 atas nama Petrus Maneli Sawan bidang tanah yang terletak di Jalan Ini KUBT RT 13 RW 002 Kelurahan Bumusu C Kecamatan Kisana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara dengan luas 2.730 meter persegi. Surat ukur nomor 12/1984 bukan merupakan objek sengketa karena tidak dikeluarkan oleh tergugat 1. Baik, berdasarkan pada berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat atas jawaban gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat intervensi. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk menyerahkan salinan replik saudara kepada majelis hakim serta kuasa hukum tergugat intervensi. Kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah menerima salinan duplik dari kuasa hukum tergugat intervensi? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat intervensi, apakah duplik Anda perlu dibacakan? Tidak perlu, Yang Mulia, kami anggap sudah dibacakan.
Baik kuasa hukum tergugat intervensi, apakah saudara akan melakukan perubahan terhadap duplik saudara? Tidak yang mulia, kami tetap pada isi dan maksud dari duplik tersebut. Lalu agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian. Pembuktian pertama yaitu pembuktian alat tertulis dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Pada majelis sidang, hadirkan saksi terlibat di dalam ruang persidangan. Baik, silakan duduk dan jurkani silakan duduk. Para saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, apakah pihak penggugat ada yang ingin bertanyakan kepada saksi? Ada, Bu. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar yang memberi tanah tersebut adalah almarhumah Ibu Martina Matali? Benar Bu, yang memberikannya itu adalah Mama Martina. Beliau membeli dari Joseph Polo dari hasil uang penjualan baru di Belanda. Apakah saudara memiliki hubungan kuat dengan Paulus Nara? Tidak ada Bu, saya di Paulus Nara hubungannya hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Apakah saudara tahu luas tanah objek sengketa tersebut? Kira-kira kurang lebih 200 meter persegi Bu, mulai dari depan jalan raya sampai ke belakang batas pohon pedodon di arah barat. Apakah saudara tahu bahwa sebagian tanah itu pernah dijual? Iya Bu, dan dua petak di bagian belakang dijual sendiri oleh Mama Martina, tapi tanahnya di depan jalan raya tidak pernah dijual oleh almarhum. Lalu siapa yang menjual tanah di majalahnya? Yang menjual itu Paulus Nara Bu. Tapi waktu itu Mama Martina sedang berada di Kalimantan sekitar tahun 2002 sampai tahun 2004 dan tidak ada izin dari almarhum. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal almarhum Ibu Martina Matali? Iya, saya mengenal yang mulia. Karena rumah saya berdekatan dengan rumah almarhum dan waktu itu saya masih aktif sebagai aparat kepolisian di wilayah ini. Dan saya sering meminta bantuan oleh almarhum untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa di Kelurahan Bungkus D. Baik, apakah saudara saksi mengetahui sejak kapan almarhum menempati tanah tersebut? Setahu saya almarhumah sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1985 yang mulia dan sampai dia wafat pada tahun 2015. Berikutnya pada petugas sidang hadirkan saksi terduga intervensi. Apakah saudara tahu juga di tahun 1984 ada pengukuran tanah oleh petugas pertahanan Kabupaten Sumatera Utara di sini? Iya Bu, karena pada saat itu tanah saya juga dihitung. Apakah saudara tahu tanah milik Paulus Nara juga dihitung pada saat itu? Kalau itu saya kurang tahu. Saudara saksi, saya beberapa kali mendengar kesaksian saudara berasal dari cerita saja. Sebenarnya saudara saksi ini mengetahui sendiri atau hanya dari cerita-cerita orang? Ada beberapa yang saya ketahui sendiri dan ada yang saya ketahui dari mendengar cerita orang lain. Saudara saksi, apakah masih memiliki daya ingat yang kuat? Insya Allah masih buat yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara bisa mengetahui kapan kali selesainya proses sertifikat tersebut di kantor camat Kabupaten Timur Tengah Utara? Seingat saya tahun 1994. Selain saudara saksi, siapa yang turut serta datang ke tanah objek sengketa? Pada saat itu ada dua orang lagi. Yang satu anaknya Petrus dan yang satunya lagi itu saya lupa. Orangnya itu dari kampung Maugesi pokok. Mohon izin yang mulia, saksi terduga intervensi ini tidak mengingat secara utuh keseluruhan kejadian. Maka majelis hakim mohon untuk mempertimbangkan atau melakukan kekuatan daya ingatnya karena kejadian tersebut sudah sangat lama. Maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak. Apakah kuasa hukum para pihak telah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat diberikan kesempatan terang untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dari pihak tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak tergugat intervensi silakan bacakan kesimpulannya. Terima kasih yang mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim kepada para pihak. Dengarkan dan perhatikan baik-baik isi. Putusan nomor 11 garis miring G garis miring 2015 garis miring PT Kupang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Pakapak nomor 16 K Kubu Kecamatan Kubu Kota Kupang Nusa Tenggara Timur telah memberikan putusan sebagai berikut dalam menimba bahwa terhadap jawaban tergugat dua intervensi, penggugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dua intervensi dan terhadap tanggapan penggugat. Tergugat dua intervensi telah mengajukan publik yang pada prinsip
secara tegas menolak dalil penggugat untuk seluruh dan selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek dalam sengketa ini adalah sertifikat hak milik nomor 3 luas 2730 meter tanggal 68 Februari 1994, surat ukur nomor 12/1994 yang terletak di Jalan Mini Augusi Limbul Estate, RT 13 RW 2 Kelurahan Gunung Suci, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Petrus Mania Sawana. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan ini disebut sebagai sertifikat objek sengketa. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa sertifikat hak milik nomor 3 luas 2730 meter persegi tanggal 8 Februari 1984, surat ukur nomor 12/1984 yang terletak di Jalan Mini Ukesi Timur Leste, RT 13 RW 2 Kelurahan Gunung Suci, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Petrus Mania Saunoa, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 3 luas 2730 meter persegi tanggal 8 Februari 1984, surat ukur nomor 12/1984 yang terletak di Jalan Mini Ukesi Timur Leste, RT 13 RW 02 Kelurahan Gunung Suci, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara atas nama Petrus Mania Saunoa. 4. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.737.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini, Kamis 20 Juli 2015 oleh kami Valentina Najula Putri SHMH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Ketua Majelis Hakim, Natasha Putri Aulia SHMH dan Sri Utari SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2015 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Yosefin Amelia Dwi Ananda SH sebagai panitera penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Demikian putusan dari majelis hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan akhir dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan menggunakan hak Anda? Kami akan mempertimbangkan ini. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat 2 intervensi? Kami akan mempertimbangkan juga. Baiklah, jika para pihak akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara berhubungan langsung dengan bagian kepaniteraan PT UMN Kupang. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan nomor register perkara 11/G/2015/PT UMN Kupang antara Yosefina Jami Matali sebagai penggugat melawan Aimar Amin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai tergugat pada hari ini Senin 20 Juli 2015 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan mendengarkan saksi dan hadirin di mana seperti itu. Sidang telah